Singosari. Di awal episode ini, melanjutkan kisah sedih Meisin yang telah ditinggal oleh pendekar Law. Dia kini sebatang kara dan Arya Kamandanu berniat untuk menolongnya. Kemudian, Arya Kamandanu mengajak Meisin ke rumahnya untuk tinggal sementara di sana. Ini siapa? Ini namanya Meisin. Dia istri sahabatku. Tapi suaminya sudah meninggal. Setelah berkenalan dengan Meisin, Nyi Rongkot menyuruh Meisin dan juga Arya Kamandanu untuk istirahat selagi dia menyiapkan minum untuk menghangatkan badan mereka. Minuman ini hanya enak diminum waktu masih panas. Terima kasih banyak. Setelah runtuhnya kerajaan Singasari atau yang biasa disebut Tumapel, kini Empu Hanggareksa tidak lagi berada di rumah itu karena Empu Hanggareksa kini menjadi buronan oleh kerajaan Gelang-Gelang karena pernah mengabdi kepada Raja Prabu Kertanegara. Untung semua pusaka sudah dibawa ayahku. Suatu saat akan kulawan orang-orang Kediri itu. Kemudian Sin pun berpindah. Keesokan harinya, ketika Arya Kamandanu bangun, dia merasa kebingungan. Dia menanyakan kepada Nyi Rongkot, di mana Meisin, karena dia sudah tidak ada di tempat tidurnya. Kamu naksir sama Meisin ya? Nyi Rongkot, ngawur. Dia itu sebatang kara. Jadi sudah sepantasnya kita menolongnya. Ayo Longger, kulitnya bersih, putih seperti pualam. Wajahnya menarik. Dalam percakapan itu, Nyi Rongkot menggoda Arya Kamandanu, menjodoh-jodohkan ia dengan Meisin. Kemudian, saat Meisin keluar dari kamar mandi, membuat Arya Kamandanu senyum-senyum sendiri karena kecantikannya. Ger, Oh, kamu cantik sekali, Meisin. Arya Kamandanu memuji kecantikan Meisin. Dia menyuruh Meisin untuk seterusnya memakai pakaian seperti ini, supaya tidak menarik perhatian orang dan juga agar bisa berbaur dengan masyarakat sekitar. Kemudian, setelah obrolan itu, Arya Kamandanu mengajak Meisin untuk pergi melihat-lihat rumah Empu Ranubaya. Apakah masih jauh rumah kakek Ranubaya? Di balik bukit yang ada pohon besar itu. Ayo. Iya. Seperti yang diceritakan pada episode sebelum-sebelumnya, sebelum meninggalkan rumah, Empu Ranubaya membakar rumahnya sendiri agar tidak tersentuh oleh prajurit dari Singasari yang mengejarnya kala itu. Kemudian, setibanya di rumah Empu Ranubaya, pedang naga puspa seolah-olah ingin menyambar sesuatu. Dia tidak bisa dikendalikan. Kamandanu yang juga berusaha menolong Meisin juga ikut tertarik ke dalam rumah Empu Ranubaya. Dan di dalam rumah Empu Ranubaya, Kamandanu menemukan sebilah keris yang dia juga berusaha untuk mengambilnya. Ternyata tarikan dahsyat yang terjadi kepada pedang naga puspa itu berasal dari sebilah keris yang tertanam di bawah tanah di atas rumah Empu Ranubaya. Pedang ini pun punya jiwa. Dan ternyata pedang naga puspa sudah menemukan pasangannya. Sekarang pasangannya telah menyatu ke dalam raga pedang naga puspa. Rupanya Empu Ranubaya sengaja membuat pedang naga puspa berpasangan dengan pedang yang ada di rumahnya, karena Empu Ranubaya berharap bahwa pedang naga puspa ciptaannya di Mongolia itu kembali ke tanah Jawa dan bertemu pemilik yang sebenarnya diinginkannya, yaitu Arya Kamandanu. Mungkin guru sengaja mempersiapkan isi pedang itu sepasang, supaya pedang itu di negeri Nyi Sanak menjadi malapetaka. Sang naga sudah bertemu dengan puspanya, yaitu Dewi Ular Bunga yang sangat beracun. Dia akan menjadi tenang, meski tetap saja berbahaya karena kehebatannya. Setelah Kamandanu berhasil menyatukan pedang naga puspa dengan pasangannya, kini Meisin meminta kepada Arya Kamandanu memainkan 1-2 jurus yang diajarkan oleh Empu Ranubaya menggunakan pedang naga puspa. Luar biasa. Baru kali ini saya melihat ilmu pedang dengan kecepatan yang sangat tinggi, Kakang.
Tak lama setelah perbincangan mereka, ada beberapa orang yang datang mendekat. Mereka adalah prajurit dari Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri merupakan nama baru dari Kerajaan Gelang-Gelang yang telah berhasil meruntuhkan Kerajaan Singasari. Pasukan atau prajurit itu rupanya sedang berpatroli. Mereka menyisir ke daerah-daerah tertentu untuk mencari mesin dan juga mencari orang-orang yang masih setia kepada Prabu Kertanegara. Maaf, Kau sengaja? Kau cukup beri isyarat saja. Tidak dengan... sungguh. Tadi aku hanya... Saat sedang bersembunyi, ternyata Mesin salah paham terhadap Arya Kamandanu. Dia mengira Kamandanu mengambil kesempatan di atas kesempitan. Kenapa wajah Mesin tidak mau juga hilang dari pikiranku? Jangan-jangan aku jatuh cinta. Kak, maafkan aku karena perhatianku telah tertuju pada lelaki lain. Kesalahpahaman antara Kamandanu dan juga Mesin menjadikan mereka berdua canggung. Mereka tidak enak satu sama lain. Lalu keesokan harinya, Loh, kalian sedang marahan toh? Maafkan saya. Sungguh saya tidak bermaksud kurang ajar. Saya terlalu mencemaskan nasibmu. Saya sudah memaafkanmu. Sejak saat itu juga, Kakang. Saya juga minta maaf pada Kakang Kamandanu karena sering merepotkan. akhirnya dengan bantuan Nyi Rongkot, keduanya saling minta maaf dan saling memaafkan. Kemudian Sin pun berganti. Nyi Rongkot mengajak Mesin untuk berbelanja keperluan dapur di pasar. Hadiahnya cukup tinggi. Dan saat mereka pulang, di perjalanan tanpa disadari ada beberapa orang yang tengah mengikuti mereka dan hendak bermaksud jahat kepada Mesin dan juga Nyi Rongkot. Dan beruntung tidak lama kemudian Arya Kamandanu datang dan menolong mereka berdua. Karena kejadian itu, Mesin menyalahkan dirinya sendiri. Dia merasa nasib sial yang dia bawa menular kepada keluarga Kamandanu, dan dia merasa bahwa dia harus pergi meninggalkan Kamandanu dan juga Nyi Rongkot. Namun dalam percakapan itu, Kamandanu melarang Mesin untuk pergi karena Kamandanu percaya takdir hidup seseorang tidak dipengaruhi oleh takdir hidup orang lain. Bahkan Kamandanu percaya bahwa takdir itu sesungguhnya sudah tertulis di atas sana. Akan tetapi, Mesin tetap saja tidak enak. Dia merasa nasib sial yang dialami Nyi Rongkot itu juga karena nasib sial yang dia bawa. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi meninggalkan Kamandanu dan juga Nyi Rongkot. Nyi, Mesin... Semalam dia pamit pada Nyai. Aku tidak mau malapetaka juga menimpa Kakang Kamandanu. Bahkan mungkin menimpa seluruh keluarga ini. Nini, boleh pergi kalau Angger Kamandanu mengizinkan. Kamandanu sangat memperhatikan keselamatanmu. Saya tidak bisa. Karena Kakang Kamandanu terlalu baik pada saya. Nyai tidak bisa menahannya, Angger. Tapi dia pergi setelah mencium keningmu. Mesin yang kehujanan. Di tengah malam, dia berjalan tidak tahu arah. Kemudian terlihat juga di sana ada Arya Dwi Pangga dan juga seorang laki-laki melihat Mesin yang kehujanan. Dengan tubuh yang menggigil, Mesin akhirnya jatuh dan tidak sadarkan diri. Kemudian Arya Dwi Pangga yang menolongnya. Tolong, pakaian perempuan itu diganti. Kasihan, dia kedinginan.
Meisin dibawa ke rumah Aki Pamungsu. Dia adalah bawahan dari Arya Dwi Pangga. Kemudian Sin pun berganti ke rumah Arya Dwi Pangga. Arya Dwi Pangga terlihat sedang membuat syair. Ia yang sudah jarang membuat syair, tiba-tiba ia ingin kembali membuat syair. Tampaknya Arya Dwi Pangga jatuh hati pada kecantikan Meisin. Kagum indahnya alam. Mata terpana menatap rembulan petang. Silau oleh langsat kulitnya. Nari Rati yang dari tadi memanggil Arya Dwi Pangga untuk makan. Dia memergoki Arya Dwi Pangga sedang membuat syair yang terkesan Arya Dwi Pangga sedang jatuh cinta. Melihat hal itu, tentu saja Nari Rati marah. Sudah lama sekali Kakang tidak pernah menulis syair. Sekarang tiba-tiba langsung menulis. Aneh. Ada apa? Diam! Jangan ganggu aku! Aku akan makan kalau aku ingin. Jangan cari-cari perkara. Mendengar Nari Ratih sedang menggerutu, malah itu membuat Arya Dwi Pangga juga marah. Dia tidak ingin diganggu. Tapi usaha Nari Rati untuk mengorek kebenaran tidak cukup sampai di sana. Ketika Arya Dwi Pangga keluar, diam-diam Nari Rati membaca tulisan syair yang dibuat oleh Arya Dwi Pangga. Nari Rati, aku paling tidak suka pada siapapun yang berani menyentuh syair-syairku. Sejak kapan? Dulu bahkan Kakang mengirimiku beratus-ratus keropak lontar berisi syair yang memuji saya. Kenapa sekarang harus berubah? Apa sekarang ada gadis lain yang hendak kau hujani dengan syair-syairmu? Tuan Dwi Pangga? Kau menuduh aku selingkuh, Rati? Naluri wanitaku yang mengatakan begitu. Mengakulah Tuan Dwi Pangga. Jangan macam-macam, Rati. Berikan keropak itu. Dan bersambung, saksikan kelanjutan kisah Tutur Tinular Arya Kamandanu di channel kesayangan kalian, Herman Studio. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.